Halo teman-teman, selamat datang di channel kami, channel yang inovatif, tapi hari ini gue yang lagi jadi ghostwriter-nya. Kali ini kita akan membahas tentang sayuran yang perlu dihindari saat sarapan. Ada sayuran yang kalau dimakan pagi-pagi bisa bikin hari lo jadi kurang menyenangkan. Kenapa sih ini penting banget? Karena sarapan itu hidangan paling penting sepanjang hari. Ibaratnya, sarapan itu kayak bensin pertama buat mobil. Yuk tonton sampai habis, jangan di-skip, karena info di sini lebih menarik dari channel lain. Di video ini, kita bakal kupas tuntas sayur-sayur yang sebaiknya lo singkirkan dari menu sarapan lo. Gue jamin setelah nonton ini, sarapan lo bakal lebih damai, tentram, dan sejahtera. Oke, yang pertama adalah tomat. Siapa sih yang gak kenal tomat? Buah atau sayur? Perdebatan abadi yang gak akan kita bahas di sini karena fokus kita adalah jangan makan ini pas sarapan. Tomat itu kelihatannya seger, merah merona, kayak pipi gebetan pas lagi malu-malu. Tapi, di balik kesegarannya itu, tomat menyimpan potensi bahaya kalau disantap pas perut kosong di pagi hari. Kenapa? Karena tomat ini, teman-teman, mengandung asam yang lumayan tinggi. Asam ini, kalau ketemu lambung yang masih perawan di pagi hari, wah, bisa ngamuk dia. Bayangin aja, lambung kita itu semalaman udah istirahat lagi nyantai, pagi-pagi langsung disiram asam dari tomat. Ya kagetlah dia. Penelitian juga udah bilang, asam dalam tomat itu bisa mengiritasi dinding lambung kita yang lembut dan penuh kasih sayang. Akibatnya, bisa macam-macam. Mulai dari rasa perih nggak nyaman, sampai yang paling sering, reflux asam alias GERD. Itu loh, sensasi panas di dada, kayak habis nelen bara api, atau rasa asam naik ke kerongkongan. Nggak enak banget kan? Pagi-pagi udah kayak naga, bisa nyembur asam. Gue pernah tuh, dulu, sok-sokan mau hidup sehat. Sarapan salad isinya banyak tomat cherry. Kelihatannya sih Instagramable banget. Hasilnya, sejam kemudian perut gue rasanya kayak diaduk-aduk pakai mixer kecepatan tinggi. Asam lambung naik, sendawa nggak berhenti, dan mood langsung anjlok seanjlok-anjloknya. Padahal hari itu ada janji penting. Selanjutnya kita punya kentang. Wah, ini nih, primadona sarapan buat sebagian orang. Kentang goreng, hash brown, atau bahkan kentang rebus yang dicampur di menu sarapan ala barat. Kelihatannya sih enak, mengenyangkan, dan bikin semangat. Tapi, tunggu dulu, di balik kelezatannya itu, kentang di pagi hari bisa jadi bumerang buat energi dan gula darah kita. Kenapa bisa begitu? Karena kentang, terutama yang digoreng atau diolah dengan banyak minyak, itu tinggi banget karbohidratnya dan seringkali punya indeks glikemik yang tinggi. Jadi begini ceritanya teman-teman. Ketika kita makan makanan tinggi karbohidrat sederhana, atau yang cepat diserap kayak kentang di pagi hari, gula darah kita itu bisa melonjak drastis. Wush! Kayak naik roller coaster. Awalnya sih enak, kita ngerasa langsung dapat suntikan energi, mata langsung melek, semangat 45 berkobar. Tapi, lonjakan gula darah yang cepat ini juga bakal diikuti sama penurunan yang cepat juga. Crash! Ibaratnya, habis terbang tinggi, langsung jatuh ke jurang. Penelitian juga udah nunjukin kalau konsumsi karbohidrat tinggi di pagi hari, apalagi yang jenisnya kurang oke, itu bisa menyebabkan penurunan energi yang signifikan di siang hari. Jadi, yang tadinya pagi-pagi semangat, jam 10 atau jam 11 siang, udah lemes, ngantuk, nggak fokus, bawaannya pengen rebahan aja. Ini yang sering disebut sugar crash atau carb coma. Lo jadi kayak zombie, jalan sempoyongan, otak nggak bisa mikir, dan produktivitas anjlok. Padahal kerjaan masih numpuk segunung. Gue inget banget zaman kuliah dulu, sering banget sarapan kentang goreng sisa semalam, atau beli di warteg. Murah meriah, kenyang. Tapi efeknya, pas kuliah jam kedua atau ketiga, mata udah berat banget, dosen ngomong apa juga nggak masuk. Sayuran ketiga yang perlu kita waspadai di pagi hari adalah terong. Nah, ini mungkin agak aneh ya. Siapa sih yang sarapan pakai terong? Mungkin ada ya, orang-orang dengan selera kuliner yang unik dan anti-mainstream. Atau mungkin sisa terong balado semalam yang dipanasin buat sarapan. Apapun itu, ternyata terong juga kurang bersahabat kalau dimakan pas perut masih kosong di pagi hari. Kenapa? Karena terong ini mengandung senyawa yang bernama solanin. Solanin ini teman-teman, kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak atau oleh orang yang sensitif, bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Gejalanya bisa macam-macam, mulai dari mual, muntah, sakit perut, sampai diare. Nggak enak banget kan? Pagi-pagi udah harus berurusan sama drama kayak gitu. Padahal baru mau mulai aktivitas,
malah disuruh bolak-balik kamar mandi. Solanin ini sebenarnya mekanisme pertahanan alami dari tanaman keluarga nightshade, termasuk terong, kentang, dan tomat juga, meskipun di tomat lebih ke asamnya yang jadi masalah utama pagi hari. Penelitian juga menunjukkan bahwa solanin ini, selain bisa bikin perut nggak karuan, juga bisa mengganggu penyerapan beberapa nutrisi penting dalam tubuh kita. Jadi, udah perutnya nggak enak, nutrisi yang seharusnya kita dapat dari makanan lain juga jadi kurang maksimal penyerapannya. Rugi 2 kali kan? Ibaratnya udah jatuh, ketimpa tangga pula. Udah sarapannya bikin masalah. Manfaat dari makanan lain juga jadi berkurang. Gue pribadi sih jarang banget kepikiran sarapan terong. Terong itu di benak gue lebih cocok buat jadi lauk makan siang atau makan malam. Terong dicabein, terong digoreng tepung, atau terong dibakar. Enak sih, tapi kalau buat pagi-pagi, kayaknya aneh aja gitu. Lanjut ke sayuran berikutnya yang sebaiknya lo hindari pas sarapan, paprika. Iya, paprika yang cantik, warna-warni, ada yang merah, kuning, hijau, bahkan oranye. Kelihatannya seger banget, sering jadi hiasan di makanan biar kelihatan menarik, atau jadi campuran di omelet biar ada tekstur kriuk-kriuknya. Tapi, di balik kecantikannya itu, paprika juga bisa jadi biang keladi masalah perut di pagi hari. Terutama kalau dimakan mentah atau dalam jumlah banyak pas perut kosong. Kenapa paprika bisa jadi masalah? Karena paprika, terutama yang mentah, mengandung beberapa senyawa yang bisa menyebabkan iritasi pada lambung bagi sebagian orang. Lambung kita yang semalaman udah istirahat, pagi-pagi dikasih senyawa yang agak keras, ya bisa protes dia. Protesnya itu bisa macam-macam, mulai dari rasa nggak nyaman, perih, sampai yang paling sering dikeluhkan, perut kembung dan banyak gas. Nah, ini nih yang bikin nggak enak. Penelitian juga mendukung hal ini, bahwa beberapa senyawa dalam paprika itu bisa memicu produksi gas berlebih di saluran pencernaan. Akibatnya, perut lo jadi begah, kembung, rasanya kayak ada balon udara yang mau meledak di dalam perut. Dan yang lebih parah, bisa jadi sering sendawa atau, maaf nih, buang angin. Kan nggak lucu kalau pagi-pagi di kantor atau di kampus, lo malah jadi pusat perhatian gara-gara suara-suara aneh dari perut atau aroma yang kurang sedap. Gue pernah tuh nyobain resep sarapan sehat dari internet, omelet pakai potongan paprika mentah warna-warni. Kelihatannya sih keren, fotogenik. Nah, yang terakhir di daftar kita hari ini adalah bawang putih. Siapa sih yang nggak kenal bawang putih? Bumbu dapur andalan sejuta umat. Bawang putih juga terkenal punya banyak manfaat kesehatan. Tapi, kalau dikonsumsi mentah atau banyak pas perut kosong, bisa jadi musuh. Bawang putih mentah mengandung alisin, senyawa sulfur yang kuat. Senyawa ini bisa iritatif buat lambung kosong. Akibatnya, rasa perih, mulas, bahkan heartburn. Nggak enak banget kan? Pagi-pagi udah kayak diserang api dari dalam. Jadi hati-hati konsumsi bawang putih pagi-pagi. Nah, itu dia tadi teman-teman. Beberapa sayuran yang sebaiknya kita hindari atau setidaknya kita waspadai saat sarapan. Bukan berarti sayuran-sayuran itu jahat atau nggak boleh dimakan sama sekali ya. Mereka semua punya manfaatnya masing-masing. Cuma timing dan kondisi perut kita di pagi hari itu yang bikin mereka jadi kurang cocok. Ibaratnya nggak semua baju bagus cocok dipakai di semua acara kan? Masa iya ke kondangan pakai baju tidur? Ya nggak nyambung. Sama kayak sayuran ini, ada waktu dan tempatnya sendiri buat dinikmati. Penting banget buat kita untuk lebih peka sama tubuh sendiri. Apa yang aman buat orang lain, belum tentu aman buat kita. Jadi, selain dengerin info dari sini, coba juga observasi reaksi tubuh lo sendiri setelah makan sesuatu. Terutama pas sarapan. Kalau setelah makan sayur tertentu, pagi-pagi perut lo jadi nggak enak, ya mungkin emang sayur itu kurang cocok buat sarapan lo. Sarapan itu seharusnya jadi momen yang menyenangkan dan ngasih energi positif, bukan malah jadi sumber drama perut yang bikin mood hancur seharian. Pilih sarapan yang bijak, yang bikin perut nyaman, dan energi stabil. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga info dari gue, si ghostwriter dadakan ini, bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow channel ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Siapa tahu di video berikutnya gue disuruh nge-ghostwrite lagi kan? Jadi, nantikan selalu konten kami yang lebih seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.